Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanti Firdianti dari kelas PAIB semester 5. Saya dari kelompok 10 yang akan membahas tentang materi pengembangan komponen strategi dalam kurikulum. Nah, materi yang pertama adalah pengertian strategi pembelajaran. Apa sih strategi pembelajaran itu? Nah, strategi pembelajaran merupakan suatu rencana, tindakan, rangkaian kegiatan yang termasuk juga penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya kekuatan dalam pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu rencana yang dilakukan pendidik atau guru untuk mengoptimalkan potensi peserta didik agar siswa terlihat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan mencapai hasil yang diharapkan. Materi yang kedua adalah strategi pembelajaran, di mana strategi pembelajaran ini terdiri dari 7 strategi yang biasanya digunakan. Strategi yang pertama adalah strategi pembelajaran ekspositori. Strategi ini biasanya menekankan kepada proses penyampaian. Strategi yang kedua adalah strategi pembelajaran inquiry, di mana strategi ini menekankan kepada proses berpikir. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran berbasis masalah. Nah, strategi ini biasanya menekankan kepada proses penyelesaian masalah. Strategi keempat adalah strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Nah, biasanya strategi ini menekankan kepada proses peningkatan berpikir peserta didik. Nah, yang kelima adalah strategi pembelajaran komparatif. Nah, strategi ini biasanya menekankan kepada sistem pengelompokan 4-6 orang. Dan biasanya guru akan membuat kelompok-kelompok belajar kecil di kelas yang terdiri dari 4, 5, sampai 6 orang. Strategi yang keenam adalah strategi pembelajaran konstekstual (CTI). Nah, strategi ini biasanya berkaitan dengan dunia nyata. Nah, biasanya peserta didik akan dikenalkan dengan berbagai yang berkaitan dengan dunia nyata. Contohnya mengenalkan kepada jenis-jenis hewan, jenis-jenis tumbuhan, seperti itu. Nah, sekarang adalah strategi yang terakhir, yaitu strategi yang ketujuh, strategi pembelajaran afektif. Nah, biasanya strategi ini mempelajari berbagai konflik. Nah, di sini peserta didik akan disajikan berbagai konflik. Nah, di situ akan bagaimana caranya peserta didik itu menyelesaikan konflik tersebut. Materi selanjutnya adalah metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini ada 15 metode, macam-macam metode. Nah, diantaranya yaitu metode ceramah, yang kedua metode diskusi, yang ketiga metode demokrasi, yang keempat metode ceramah plus, yang kelima adalah metode eksperimental, yang keenam adalah metode resitasi, yang ketujuh metode study tour, yang kedelapan metode latihan keterampilan, yang kesembilan adalah metode pengajaran beregu, ke-10 pair texting method, yang ke-11 adalah metode pemahaman masalah, yang ke-12 adalah project method, ke-13 Taylor method, yang ke-14 adalah metode global, dan yang terakhir adalah teknik pembelajaran. Nah, dari 15 metode tersebut yang sering digunakan pendidik atau guru adalah metode ceramah, di mana metode ceramah ini guru lebih aktif daripada muridnya. Nah, adapun yang biasanya juga dilakukan adalah
metode pengajaran bergu, di mana satu kelas itu dibagi beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Nah, di situ akan disajikan tugas kelompok dan biasanya di situ akan didiskusikan, diselesaikan oleh teman satu kelompoknya.